Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Hari Rabu 23 September 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Jemaat yang terkasih, beberapa waktu yang lalu khususnya untuk GKJ Ngalian kita sudah merayakan ulang tahun yang ke-7 di tahun 2020 ini. Dan dalam perayaan yang secara online ini menarik, setelah ibadah itu ada ucapan-ucapan. Dan dengan menarik juga Bapak Ibu dan saudara, ada beberapa ucapan dari artis yang boleh kita terima. Artis ibu kota, yaitu dari dua artis, dari Mas Bambang, keyboardisnya Kahitna, dan dari vokalisnya Kahitna yaitu Carlo Sabar. Saya pribadi ketika tahu ada kiriman ucapan itu untuk GKJ Ngalian, rasanya senang banget. Ya ampun, ada artis mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk GKJ Ngalian, dan spesifik bicara GKJ Ngalian. Nah, ucapan itu saya posting juga di grup teman pendeta yang seangkatan di Duta Wacana dulu. Lalu ada beberapa juga, loh, jemaatmu toh Mas Krisno gitu. Ada yang bilang gitu, saya bilang bukan gitu. Tapi ada yang kemudian satu orang yang bilang begini, kenal toh Krisno? Jadi tanya ke saya, kenal toh Krisno? Saya jawab, enggak. Kalau enggak kenal sih, ya ngapain juga ya, maksudnya. Nah, dia bilang begitu secara rada-rada sinis gitu. Enggak kenal sih, kalau enggak kenal ngapain juga ya. Saya mikir, iya juga ya Bapak Ibu dan saudara. Kita kadang kalau misalnya ada artis mau foto aja kita sudah senang, bisa foto bareng aja kita sudah senang. Ini artis mengucapkan selamat, misalnya yang ulang tahun itu bukan gereja tapi secara kita pribadi, ada artis atau orang yang kita idolakan mengucapkan selamat, kita juga senang banget. Nah, kalau artis sedemikian senang kita mendapatkan ucapan selamat dari artis atau dari pejabat negara yang cukup populer misalnya, ternyata kita bisa cukup sesenang itu. Nah, bagaimana kalau itu terkait dengan Tuhan? Bapak Ibu dan saudara, dalam bacaan kita Tuhan Yesus bilang, saudaraku adalah yang melakukan firman-Ku. Dalam khotbah-khotbah Yesus, kita itu diberi status tidak hanya muridnya, tidak hanya sahabatnya. Dalam bacaan kita dibilang atau diberi status saudara, asal mau melakukan firman-firman Tuhan. Nah, kalau sekarang kita saat ini merenungkan firman Tuhan, siapakah saudaraku? Saudaraku adalah yang melakukan firman-Ku. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara, kita juga menghayati sedemikian. Ketika kita bahagia, senang mendapat ucapan artis, mari kita juga senang untuk merasakan kebahagiaan ketika dianggap saudara oleh Tuhan Yesus. Justru bukan karena ketika kita punya fotonya, atau mungkin nggak kita selfie dengan Tuhan, tidak juga, atau selfie di depan salib begitu ya, salib yang besar, tidak juga. Tapi justru kita mari berbangga dan senang ketika kita melakukan firman Tuhan. Dan itu bahagianya adalah justru ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan menganggap kita saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita semangat dan berbahagia di tengah pergumulan kehidupan, di tengah tantangan kehidupan. Entah itu konflik identitas yang seringkali mengganggu kita atau seringkali mengusik kita, atau konflik yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan. Mari kita hayati firman Tuhan ini dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan. Lakukanlah firman Tuhan sehingga kita pun juga bisa tetap berbahagia sekalipun pergumulan berat, tetapi kita adalah saudaranya Tuhan. Tidak sekedar hanya pengikut.
saudara, sahabat, muridnya. Selamat menghayati menjadi saudara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.